kita lagi ada di kegiatan yang super spesial, yaitu Aporia Goes to Bea Cukai Pusat 2025. Kali ini kita bakal belajar langsung tentang peran bea cukai untuk meningkatkan ekspor dan impor untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM Indonesia. Bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kita akan menggali bagaimana mereka menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM dan perekonomian nasional. Yuk ikuti keseruan kita bareng-bareng. Halo teman-teman sahabat Aporia, hari ini kita berkesempatan mewawancarai Ibu Endang Puswawati selaku Kepala Seksi Penyuluhan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tadi memberikan sambutan pada hari ini. Halo Ibu. Halo Mbak. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu, kita izin wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan. Yang pertama itu kesan Ibu pada hari ini dan semangat mahasiswa yang datang itu bagaimana ya menurut Ibu? Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Saya sangat terkesan dengan kunjungan anak-anak dari Universitas Nasional. Tadi dari jurusan administrasi publik. Jadi benar-benar relate ya dengan ini bisa melihat kebijakan-kebijakan atau inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan. Jadi saya sangat terkesan dengan antusiasnya, dengan semangatnya yang luar biasa untuk hari ini. Baik, Ibu. Menurut Ibu, seberapa penting sih kunjungan edukatif ini dalam mengenalkan bea cukai kepada generasi muda? Baik, menurut saya sangat penting ya, apalagi untuk kayak mahasiswa itu tadi yang kami mengelompokkan ini adalah kelompok orang-orang yang terpelajar, yang mempunyai kemampuan itu lebih lah ya untuk itu, dan ini akan membantu mensiarkan kepada masyarakat umum bahwa banyak sekali inovasi ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai yang belum nyampe ke masyarakat, belum banyak diketahui. Dengan adanya kunjungan dari mahasiswa, harapan kita anak-anak mahasiswa bisa mengamplifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai, sehingga dengan kunjungan ini menjadi lebih banyak masyarakat untuk tahu. Artinya betul. Menjadi dengan banyak yang tahu, masyarakat akan menjadi paham, sehingga tidak ada lagi nanti masyarakat yang bisa ditipu ataupun misalnya melakukan importasi dicurangin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena paham. Kalau beli misalnya online juga tidak ada ditipu. Kalau ada biasanya lelang nggak ditipu karena banyak sekali orang-orang yang ketipu. Dengan kunjungan mahasiswa yang ini bisa membantu mensiarkan dan pasti akan nanti mahasiswa pasti bakal bercerita lagi gitu ya, betul, habis dari mana nih, terus dapat ilmu apa aja gitu ya Bu ya. Iya betul. Apa harapan dan pesan motivasi yang dapat Ibu berikan terutama kepada teman-teman mahasiswa Universitas Nasional yang telah berkunjung pada hari ini agar kedepannya mereka itu turut aktif dalam mendorong ekspor impor yang sehat? Oke, baik, terima kasih. Harapannya ya, tadi dari sini ilmunya bisa tidak hanya terus pulang lupa gitu ya, benar-benar diaplikasi dan jangan hanya puas di sini karena terkait untuk yang Bea Cukai itu tadi saya sampaikan bahwa nggak cukup kita hanya setengah hari ya. Perdalam lagi, silahkan untuk memakai saluran informasi yang kita punya untuk nanya-nanya lebih paham lagi, yang lebih detail lagi, dengan lebih paham
nanti misalnya harapannya suatu saat entah itu menjadi pengusaha atau apa, pada saat misalnya menjadi eksportir atau importir, amin ya nanti itu nanti kan karena paham aturan pasti akan saya ngikut peraturan karena Bu Menteri sempat bilang legal itu mudah. Karena kita paham aturan, kita tidak akan mudah dibodohin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi harapannya sih itu yang mahasiswa satu itu selain itu. Hai, sekarang kita bersama Arthur yang semangat mengikuti rangkaian acara kegiatan Aporia Goes to Bea Cukai Pusat 2025. Ya. Halo guys. Iya. Kenalkan, nama saya Arthur, mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2023. Aku mau nanya sedikit nih, apa sih motivasi kamu ikut Aporia ini? Oke. Motivasi ya. Iya. Motivasi aku pribadi itu yang pasti rasa ingin tahuku ini yang cukup besar. Karena di sini Cukai itu kan suatu negara untuk menjaga, melindungi, mengawasi barang yang masuk dan barang yang keluar. Jadi di sini benar-benar banyak banget insight baru, ilmu baru yang bisa jadi kedepannya tuh jadi roda penggerak buat aku kedepannya lebih paham nih Cukai itu kayak gini. Jadi motivasi terbesar yang pasti yang pertama adalah rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua adalah Cukai ini jadi salah satu faktor pengawasan terbesar buat Indonesia, buat kayak menjaga menjaga pertahanan Indonesia, salah satunya Cukai ini. Karena aku juga ada proker yang berhubungan juga terkait dengan penyelundupan barang ilegal. Jadi menurutku ini salah satu motivasi terbaik yang bisa aku lakuin. Oke. Tadi kan kamu udah ikut materi sama sesi touring ya. Iya. Bagian apa sih yang paling wah banget menurut kamu? Oke. Yang pertama pasti perihal penyampaian materi oleh narasumber, itu kita jadi bisa tahu materi-materi tentang dari perihal apa yang mereka jalanin, inovasi mereka. Jadi tadi juga beberapa pertanyaan yang saya lontarkan juga dijawab dengan baik. Kemudian yang paling saya suka itu adalah dari tour tentang anjing pelacak mereka. Dari tadi kita belajar tentang bagaimana mereka menjaga anjingnya, terus melatih anjingnya, terus kita jadi benar-benar kayak sosialisasinya secara langsung. Terus yang ketiga adalah tadi barusan sekali itu adalah penyampaian sejarah dari Bea Cukai itu sendiri yang cukup menarik. Tempatnya ini benar-benar sangat oke banget untuk nggak boring jadinya gitu. Kalau menurutku Kak, ini gitu sih Kak. Lalu dari semua yang kamu dapetin hari ini, pelajaran apa sih yang paling berkesan yang bisa kamu bawa pulang untuk pengembangan diri kamu sendiri? Yang pasti ini menambah wawasan baru aku. Ini bisa menjadi suatu fondasi utama buat keberlangsungan pribadiku sendiri, apalagi dengan ilmu-ilmu baru yang disampaikan oleh narasumber. Apalagi prokerku ini yang seperti udah aku jelasin tadi, itu akan pergi ke Malaysia, Singapura. Kita akan melakukan penelitian di KBRI, di Dewan Negeri Johor. Itu kita akan belajar bagaimana pengembangan ekonomi UMKM di sana. Terus kalau di KBRI kita bisa mencoba mencari tahu tentang penyelundupan barang ilegal juga, walaupun itu bukan ranahnya, tapi itu bisa kita kulik. Jadi menurutku ini
kegiatan KL dalam ini benar-benar berhubungan juga sama KL luar tentu. Temanya juga 11-12. Jadi menurutku ini udah sangat membantu aku juga buat memiliki apa ya, pikiran baru lagi yang lebih luas. Jadi aku tahu nanti gambarannya secara langsung itu di lapangan tuh kayak gini cukai gitu sih Kak. Jadi Mendalami juga. mendalami banget gitu kalau dari aku gitu. Oke. Baik, terima kasih Arthur atas telah meluangkan waktunya di wawancara bersama kita. Thank you guys. Dah. Hai Sobat Aporia. Hari ini kita sudah bersama Ketua Pelaksana kunjungan lembaga Goes to Bea Cukai Pusat, yaitu Jinora. Halo Jinora. Halo. Hai, gimana nih perasaannya hari ini? Seneng karena satu proker yang sudah direncanakan dan sudah direncanakan juga dengan matang, semuanya berjalan dengan lancar hingga saat ini. Bagaimana sih perasaan kamu saat hari pelaksanaan tiba? Ada nggak sih kekhawatiran atau antusiasme tertentu? Perasaan aku saat hari tiba itu justru excited banget karena hari yang aku tunggu, hari yang sudah aku persiapkan dengan rencana yang sangat matang, berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Dan kekhawatiran aku jujur ada satu lain hal yang memang menjadi kekhawatiran, namun sudah terselesaikan hari itu juga. Apa momen yang paling berkesan bagi kamu saat pelaksanaan tiba? Saat pelaksanaan tiba, aku sangat senang melihat peserta-peserta itu saat melihat museum, melihat tur gedung, mereka sangat excited akan hal itu dan memvideokan setiap momennya. Itu membuat aku menjadi bahwa proker aku tuh memberikan manfaat untuk mereka. Apa pesan yang pengen kamu sampaikan ke panitia atau peserta bahkan pihak Bea Cukai? Untuk peserta dan panitia, terima kasih banget atas ketersediaan kalian sudah menjadi bagian dari Aporia, dan semoga kalian kelak menjadi orang yang terus bisa untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan ke depannya untuk Bea Cukai. Semoga menjadi sesuai dengan slogannya, makin baik lagi, makin banyak lagi kepabeanan yang memang kualitasnya menjadi lebih bagus di ke depan tahunnya. Baik, terima kasih ya Jinora atas wawancara sebentar ini. Sampai jumpa. Di vlog selanjutnya. Bye-bye. Sekarang kita bersama Kak Fauzia Fatihah, salah satu perwakilan dari jajaran BPH Hima Publik. Yuk kita ngobrol sedikit dengan Kak Fauzia Fatihah. Oke, kakak izin bertanya sedikit nih. Jadi pada hari ini Hima Publik telah menyelesaikan acara program kerja kita, yaitu kunjungan lembaga ke Bea dan Cukai, Bea Cukai Pusat yang letaknya di Jakarta Timur. Kesan kakak setelah kita menyelesaikan acara pada hari ini itu apa ya kak? Oke, terima kasih. Kesan aku ketika setelah selesai melaksanakan kegiatan ini, yang pertama sih senang ya, happy banget karena hari ini aku dapat banyak banget ilmu baru, informasi baru terkait tentang dunia kepabeanan dan cukai ini, yang tadinya mungkin kita punya stigma-stigma negatif terkait instansi bea cukai ini, tapi ternyata tadi setelah kita diberikan edukasi materi dari pihak bea cukainya, kita pun jadi paham apa sebenarnya tugas dan fungsi dari si bea cukai ini sendiri. Pun juga nggak hanya materi juga, tapi tadi kita diajak juga sama pihak bea cukai untuk lihat ke kandangnya anjing pelacak, yang dimana itu anjing-anjingnya binaan dari bea cukai sendiri. Dan ternyata Bea Cukai Pusat Indonesia ini menjadi salah satu tempat pusat pelatihan se-Asia Pasifik. Jadi dari negara-negara lain, baik itu
penjaga anjingnya dan segala macamnya itu tuh mereka sering sekali latihan di sini di Indonesia. Jadi itu menjadi salah satu informasi baru bahwa ternyata bea cukai Indonesia tuh sudah sebegitunya dikenal di mata dunia. Terus setelah tadi kita lihat ke kandang anjing, terus kita diajak muter-muter di museum bea cukai. Jadi kita dikasih informasi terkait sejarahnya bea cukai itu berdiri seperti apa, seperti itu sih. Iya, betul. Mungkin pertanyaan kedua aku, pesan yang ingin kak sampaikan ke pelaksana, panitia, dan peserta yang mengikuti kegiatan hari ini itu apa kak? Oke, sebenarnya bukan pesan sih, tapi lebih ke ucapan terima kasih aja, baik itu dari untuk pelaksana, untuk panitianya, dan peserta juga karena mereka sudah memberikan hal terbaik yang mereka punya dan baik dari pelaksana, panitia maupun pesertanya pun juga koordinatif pada kegiatan hari ini. Pada saat kegiatan materi dan ada sesi tanya jawab, sharing, discuss, mereka juga aktif untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi mereka tidak hanya datang duduk mendengarkan aja, tapi mereka juga ikut turut serta bertanya, aktif berkomunikasi dengan pihak bea cukainya. Jadi mereka tidak membuang-buang kesempatan yang mereka punya gitu. Mereka memanfaatkan dengan baik. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih kak. Sebenarnya kalau kakak ingin dapat menyampaikan satu kalimat penutup gitu kak untuk sebagai refleksi acara yang ingin kakak sampaikan apa nih kak? Oke, sebenarnya kalimat penutup untuk kegiatan hari ini ya. Sebenarnya semua kegiatan hari ini sudah berjalan dengan sangat baik, sangat bagus. Tapi ya namanya satu kegiatan pasti kan tidak sempurna 100% ya. Pasti ada hal-hal minus yang mungkin itu sumbernya dari internal pelaksananya, pesertanya, maupun itu bersumber dari eksternal yang tidak bisa kita tangani gitu. Tapi selain itu dari banyaknya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh kami semua bisa menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut dengan baik sehingga permasalahan-permasalahan yang ada bisa terselesaikan dan acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi saya mau ucapkan terima kasih juga terkait kontribusinya dari peserta teman-teman mahasiswa administrasi publik yang sudah excited banget untuk ikut ke kunjungan bea cukai ini, yang dimana aku dapat informasi dari saat pembukaan pendaftaran hanya 10-15 menit dibuka ya pendaftaran itu kuotanya langsung sudah habis, jadi sampai harus dibuka batch kedua untuk kuota peserta, dan itu menandakan bahwa teman-teman dari mahasiswa administrasi publik tertarik dan pengen tahu gitu loh apa aja sih program-program kerja yang ada di himpunan mahasiswa administrasi publik. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, makasih Kak Zia sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita wawancara. Mungkin segitu aja Sobat AP, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye. Halo Sobat Aporia. Hari ini kita bakal wawancara Bapak Khairul Abror selaku Sekretaris Prodi Program Administrasi Publik Universitas Nasional. Halo Bapak. Halo, apa Bapak sehat, kabar? Bapak? Alhamdulillah. Udah ada istirahat, udah Iya, makan siang. Alhamdulillah. Oke. Berarti Bapak kita izin wawancara untuk vlog kita nanti. Mungkin pertanyaan yang pertama itu pandangan Bapak terhadap instansi pemerintahan, terus kunjungan seperti ini, terutama bea cukai yang kita datengin pada hari ini itu kayak gimana? Oke, yang pertama instansi sangat dekat ya sama jurusan kita ya, administrasi publik, karena instansi-instansi pemerintahan itu adalah
ujung tombak dari pelayanan publik ya. Jadi harapannya adalah kalian bisa tahu bahwasannya ada proses kebijakan di dalam pelayanan publik, yang mana nanti dari proses kebijakan, kemudian dari pelaksanaan implementasinya sebagai pelayanan publik, dan hal tersebut yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Jadi dari kebijakan hingga dampak yang didapatkan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Jadi sangat erat ya, apalagi khususnya bea cukai, karena kita juga ada beberapa mata kuliah yang membahas tentang keuangan ya. Jadi bea cukai berfokus pada barang bea dan cukai ya. Tadi seperti dijelaskan oleh tim dari bea cukai sendiri. Jadi saya harap kalau bea cukai sendiri kita bisa dapat kolaborasi lebih lanjut sama bea cukainya. Tadi juga saya sudah bertemu sama Kepala Humas dari bea cukai membahas program-program yang mungkin bisa kita kerjasamakan. Salah satunya program magang buat kalian. Kemudian nanti akan ada kolaborasi seminar penelitian hingga ke pengabdian masyarakat, karena kembali kita juga punya desa binaan, beberapa desa binaan yang harapannya nanti kita dapat kolaborasi dan saling membantu sehingga nanti tujuan dari desa binaan tercapai. Jadi semua program yang ada di Hima Publik saya rasa terkait satu dengan yang lainnya gitu. Iya, berarti sangat berkaitan ya sama bea cukai dan jurusan kita ini juga ya Pak. Oke, kalau boleh tahu sedikit Pak, kira-kira menurut Bapak peran yang bisa mahasiswa ambil setelah kunjungan ke bea cukai ini itu apa ya Pak? Oke, banyak ya. Salah satunya bea cukai sendiri tadi dijelaskan bahwasannya apapun dilakukan bea cukai adalah selalu salah di mata netizen ya. Iya, benar. Maka dari itu kita juga sebagai calon administratif muda masa depannya, kita harus menyadari bahwasannya setiap kebijakan pasti tidak akan memuaskan semua orang gitu ya. Maka dari itu buatlah kebijakan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi nanti entah pandangannya buruk, entah pandangannya jelek, tapi kalau kebijakannya emang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, otomatis dampak itu akan dirasakan masyarakat. Jadi trust terhadap pemerintah mungkin pas kalian nanti menjabat sebagai pejabat masa depan udah tinggi gitu ya. Jadi kalian juga yang membuat bahwasannya merubah pandangan masyarakat terhadap instansi gitu. Gitu ya. Oke Pak, mungkin Ada lagi? pertanyaan terakhir nih Pak. Harapan Bapak buat mahasiswa, terutama mahasiswa administrasi publik ini setelah kunjungan dari sini ke depannya apa ya Pak? Yang pertama otomatis lebih paham ya bahwasannya ada sebuah instansi yang memang fokusnya udah terbentuk dari lama gitu ya. Mulai dari tadi jelaskan juga di sini dari zaman penjajahan hingga sekarang, walaupun ada perubahan-perubahan, harapannya menyadari bahwasannya hal-hal yang mungkin dianggap buruk itu sebenarnya mereka melakukan yang terbaik buat negaranya gitu, buat nasional. Makanya balik lagi tadi, kalau diomongin jelek pasti akan ada aja gitu dari masyarakatnya terkait tentang si instansinya itu sendiri. Maka dari itu kalianlah yang harus merubah stigma-stigma buruk. Iya, apalagi kita habis kunjungan habis gitu ya kunjungan. Harapannya kedepannya bisa ada di semester-semester mungkin mau magang sudah bisa kita magang. Mungkin nanti kita ada kolaborasi penelitian, kita bisa penelitian terkait bea cukai ataupun memberikan naskah akademik untuk kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh bea cukai gitu. Iya, jadi sebagai mahasiswa karena setelah kunjungan kita tahu dalamnya gimana, mungkin kita bisa edukasi ke teman-teman lingkungan lain. Benar. Ya, gitu. Tadi disebutkan juga kan bahwasannya kalian harus membantu bea cukai untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar sesuai dengan peraturan dan kebijakan. Karena semua orang tahu yang sebenarnya. Benar. Makasih Oke, Bapak. gitu ya. Mungkin sekian wawancara vlog hari ini. Makasih buat Bapak sudah meluangkan waktu. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye. Sekarang kita lagi bersama Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga nih. Iya. Hai. Izin wawancara sebentar ya Kak. Bagaimana sih tanggapan Kakaknya ada kegiatan Aporia Bea Cukai pada hari ini? Sebelumnya hai semuanya. Perkenalkan aku Tania, aku ketua bidang. Kalau bicara soal pengalaman hari ini terkait Aporia, jujur seru banget. Aku juga ada merasa bangga juga sama panitia. Aku terlebih
kepada pelaksana-pelaksana yang sudah mempersiapkan semuanya secara matang, dan puji Tuhan berjalan dengan lancar kegiatan Aporia kita pada hari ini. Jadi kesannya juga nyampe banget ya, aku seru banget, kita dapat insight baru, kita dapat pengalaman baru, pengetahuan baru. Kedua, dari segi pandang kalian nih, apa pencapaian terbesar dari kegiatan ini? Kalau tentang pencapaian terbesar dari acara ini, tentunya ilmu yang baru, karena aku masih awam banget ya soal bea dan cukai ini, dan ternyata aku dapat banyak insight baru, dan menurut aku itu sih pencapaian terbesar. Terus juga kita sudah melakukan building tour, yang dimana kita diperkenalkan lebih dalam lagi terkait apa itu bea cukai, bagaimana mekanismenya, bagaimana step by stepnya, bagaimana kita pencapaian terbesar. Yang terakhir, apa pesan untuk seluruh tim yang sudah berkontribusi dalam kegiatan? Untuk seluruh tim yang sudah berkontribusi, aku mau ucapin terima kasih. Kalian udah keren banget, kalian udah menyiapkan segala sesuatunya dengan mantap, dan puji Tuhan berjalan dengan lancar. Aku sangat bangga, dan mungkin kedepannya aku mau minta mungkin lebih dikuatkan lagi kali ya koordinasinya, agar kita nggak ada miskomunikasi lagi dan meminimalisir kesalahan. Oke, terima kasih pastinya atas waktu untuk acara ini. Sampai ketemu di next